Jumpa kembali pada pembelajaran Matematika SMK kelas 11, persamaan lingkaran pertemuan kedua dengan subtopik kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adalah peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik dan garis terhadap lingkaran. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis secara analitik kedudukan suatu titik dan garis terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Jika titik P, X1, Y1, sembarang, dan L adalah lingkaran dengan jari-jari R, maka ada 3 posisi titik P terhadap lingkaran L, yaitu P terletak pada lingkaran, P di dalam lingkaran, dan P di luar lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Titik P, A, B, titik B, XB, YB, titik C, XC, YC, dan titik D, XD, YD. Titik B terletak di dalam lingkaran, C pada lingkaran, dan D di luar lingkaran. Kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran dapat kita tentukan dengan cara membandingkan jarak titik tersebut ke pusat lingkaran dengan panjang jari-jari lingkaran. Titik PB lebih kecil dari R, maka titik B di dalam lingkaran. PC panjangnya adalah sama dengan R, maka titik C pada lingkaran. Kemudian PD panjangnya lebih besar, lebih panjang daripada jari-jarinya, maka titik D di luar lingkaran. Kedudukan titik P, X1, Y1 terhadap lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah P, X1, Y1 terletak pada lingkaran jika X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. P, X1, Y1 terletak di luar lingkaran jika X1 kuadrat plus Y1 kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Kemudian titik P, X1, Y1 terletak di dalam lingkaran jika X1 kuadrat plus Y1 kuadrat lebih kecil daripada R kuadrat. Kemudian kedudukan titik P, X1, Y1 terhadap lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. P, X1, Y1 terletak pada lingkaran jika X1 min A kuadrat plus Y1 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. P, X1, Y1 terletak di luar lingkaran jika X1 min A dikuadratkan plus Y1 min B dikuadratkan lebih besar dari R kuadrat. Dan yang terakhir titik P, X1, Y1 terletak di dalam lingkaran jika X1 min A dikuadratkan plus Y1 min B dikuadratkan kurang dari R kuadrat. Kemudian adalah kedudukan titik P, X1, Y1 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Yang pertama titik P, X1, Y1 terletak pada lingkaran jika X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0. Titik P, X1, Y1 terletak di luar lingkaran jika X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus C lebih besar dari 0. Dan yang terakhir titik P, X1, Y1 terletak di dalam lingkaran jika X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus C kurang dari 0. Contoh yang pertama, tentukan kedudukan titik A min 3,5, B 7,6, dan C 1, min 2 terhadap lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 34. Mari kita kerjakan bersama.
Kedudukan titik A, B, dan C terhadap lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 34 dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan titik A, B, dan C ke ruas kiri persamaan lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian membandingkan dengan nilai R kuadratnya sama dengan 34 di ruas kanan. Yang pertama titik A min 3,5. A adalah XA, YA sehingga XA-nya min 3 dan YA-nya adalah 5. Kita masukkan tadi ke rumusnya bahwa XA kuadrat plus YA kuadrat. X-nya kita ganti min 3, Y-nya 5, jadi min 3 kuadrat plus 5 kuadrat. Sama dengan 9 plus 25, sama dengan 34. Sama ya, tadi nilai R kuadrat adalah 34. Jadi R kuadrat nilainya sudah sama yaitu 34. Berarti titik A min 3,5 terletak pada lingkaran. Kemudian titik B 7,6. XB-nya 7, YB-nya adalah 6. Jadi XB kuadrat plus YB kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 7 kuadrat 49, 6 kuadrat 36. 49 tambah 36 adalah 85. Nah, 85 berarti lebih besar dari R kuadrat karena R kuadratnya adalah 34. Berarti titik B 7,6 terletak di luar lingkaran karena hasilnya lebih besar dari nilai R kuadrat. Kemudian yang C titiknya 1, min 2. Jadi XC-nya 1, YC-nya min 2. XC kuadrat plus YC kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jadi 1 ditambah 4 yaitu 5. Berarti nilainya 5 lebih kecil dari 34. Jadi 5 kurang dari R kuadrat. Karena R kuadratnya adalah 34. Ini artinya titik C 1, min 2 terletak di dalam lingkaran karena hasilnya tadi kurang dari R kuadrat. Contoh yang kedua. Tentukan kedudukan titik A 4,6, B 6,2, dan C 1,1 terhadap lingkaran X min 3 dikuadratkan plus Y plus 2 dikuadratkan sama dengan 25. Kita kerjakan bersama. Kita substitusikan titik A, B, dan C ke ruas kiri, yaitu X min 3 dikuadratkan plus Y plus 2 dikuadratkan. Kemudian bandingkan hasilnya dengan R kuadrat sama dengan 25. Tentunya berada di ruas kanan. Kita mulai dari titik A 4,6 sehingga XA-nya 4, YA-nya adalah 6. Kita masukkan ke rumus tadi. Jadi XA min 3 dikuadratkan plus YA plus 2 dikuadratkan. XA-nya tadi 4, YA-nya adalah 6. Berarti 4 min 3 dikuadratkan ditambah 6 plus 2 dikuadratkan. 4 min 3 adalah 1 kuadrat, 6 plus 2 adalah 8 plus 8 kuadrat. Sama dengan 1 plus 64 yaitu 65. Padahal R kuadratnya tadi 25 berarti lebih besar dari R kuadrat. Ini artinya titik A 4,6 terletak di luar lingkaran. Kemudian titik B 6,2 berarti XB-nya 6, YB-nya adalah 2. Kita masukkan ke rumusnya bahwa XB min 3 kuadrat plus YB plus 2 dikuadratkan sama dengan kita ganti XB-nya adalah 6. 6 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah YB-nya 2. 2 plus 2 dikuadratkan berarti 6 kurangi 3 adalah 3. 3 kuadrat plus 2 tambah 2 adalah 4. 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Tadi R kuadrat adalah 25 berarti nilainya adalah sama dengan R kuadrat. Ini artinya bahwa titik B 6,2 terletak pada lingkaran. Yang berikutnya adalah titik C 1,1. Jadi XC-nya 1 dan YC-nya 1. Kita masukkan bahwa XC min 3 kuadrat plus YC plus 2 kuadrat. X-nya kita ganti 1, berarti 1 min 3 dikuadratkan ditambah 1 plus 2 dikuadratkan. 1 dikurangi 3 adalah min 2 dikuadrat plus 1 plus 2 adalah 3 kuadrat sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13. Padahal R kuadrat tadi 25 berarti lebih kecil dari R kuadrat.
Ini artinya bahwa titik C1,1 terletak di dalam lingkaran karena lebih kecil dari R kuadrat. Contoh yang ketiga, tentukan kedudukan titik P 2,1, Q 6,6, dan R 7,2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Kita kerjakan bersama. Substitusi dulu titik P, Q, dan R ke ruas kiri. Ruas kiri tadi X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y min 12. Kemudian bandingkan hasilnya dengan O yang ada dengan 0 di ruas kanan. Yang pertama titiknya adalah P 2,1. Berarti XP-nya 2 dan YP-nya 1. Kita masukkan ke rumus langsung bahwa XP-nya kita ganti dengan 2 jadi 2 kuadrat ditambah YP-nya kita ganti dengan 1 kuadrat sama dikurangi 4XP berarti 4 kali 2 min 6YP berarti 6 kali 1 dikurangi 12. Jadi 2 kuadrat 4, 1 kuadrat adalah 1, min 4 kali 2 min 8, min 6 kali 1 adalah min 6, dikurangi 12 jadi 4 tambah 1, 5, dikurangi 8 min 3, dikurangi 6, min 9, dikurangi 12 min 21, berarti karena ketemunya min 2 negatif berarti kurang dari 0. Ini artinya bahwa titik P 2,1 terletak di dalam lingkaran. Berikutnya ada titik Q 6,6. Jadi XQ-nya 6, YQ-nya 6. Kita masukkan rumusnya tadi XQ kuadrat plus YQ kuadrat min 4XQ min 6YQ min 12. Kita ganti dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 4 kali 6 dikurangi 6 kali 6 dikurangi 12. Jadi 36 tambah 36 dikurangi 24 dikurangi 36 dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti titik Q 6,6 terletak pada lingkaran karena nilainya sama dengan 0. Titik yang terakhir adalah titik R 7,2, berarti XR-nya 7 dan YR-nya 2. Tadi rumusnya adalah XR kuadrat plus YX1 kuadrat plus Y1 kuadrat min 4X1 min 6Y1 min 12. X-nya kita ganti 7, Y-nya kita ganti 2, jadi 7 kuadrat ditambah kuadrat dikurangi 4 kali 7 dikurangi 6 kali 2 dikurangi 12 jadi 49 ditambah 4 dikurangi 28 dikurangi 12 dikurangi 12. Ketemunya adalah 1. Berarti titik 1 itu lebih dari 0 ya, nilai 1 itu lebih dari 0. Berarti titik R 7,2 terletak di luar lingkaran karena hasilnya nilainya lebih dari 0. Berlanjut yaitu tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Jika garis Y sama dengan MX plus N sembarang dan L adalah lingkaran dengan jari-jari R, maka ada 3 kedudukan garis terhadap lingkaran L sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar yang pertama adalah garis memotong lingkaran pada satu titik. Gambar yang kedua, garis menyinggung lingkaran atau memotong pada satu titik. Tadi yang pertama memotong pada 2 titik, gambar yang berikutnya adalah memotong pada 1 titik. Kemudian bentuk yang terakhir adalah garis yang tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Langkah-langkah menentukan kedudukan garis Y sama dengan MX plus N terhadap lingkaran L sebagai berikut. Yang pertama adalah substitusi Y dari persamaan garis Y sama dengan MX plus N ke persamaan lingkaran L. Kemudian susun persamaan kuadrat sekutu dalam variabel X. Bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian hitung nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutu dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan periksa tanda diskriminan D dengan kriteria. Jika D-nya lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran pada 2 titik. Jika D-nya sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran atau memotong 1 titik.
Dan yang terakhir, jika D-nya kurang dari 0, maka garis tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Contoh yang keempat, tentukan kedudukan garis X plus Y min 2 sama dengan 0 terhadap lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 20 sama dengan 0. Kita selesaikan bersama. Garis X plus Y min 2 sama dengan 0, maka Y sama dengan X ya, kita pindah ruas ke kanan jadi min X, min 2 kita pindah ke kanan jadi plus 2. Jadi Y sama dengan min X plus 2. Kita substitusikan Y sama dengan min X plus 2 ke persamaan lingkaran sehingga diperoleh X kuadrat plus min X plus 2 dikuadratkan min 4X plus 2 kali min X plus 2 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus X kuadrat min 4X plus 4 dikurangi 4X. 2 kali min X adalah min 2X. 2 kali 2 adalah 4 plus 4 min 20 sama dengan 0. Jadi 2X kuadrat min 10X min 12 sama dengan 0. Kita uraikan, kita sederhanakan, kita bagi 2 semua. Jadi X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Diperoleh nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah min 5, dan nilai C-nya adalah min 6. Dari persamaan kuadrat sekutu tersebut di atas diperoleh nilai diskriminan. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. Tadi B-nya adalah min 5, jadi min 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya min 6. Sama dengan 25 ditambah 24 yaitu 49. 49 berarti lebih dari 0. Karena nilai D lebih dari 0, maka garis X plus Y min 2 sama dengan 0 memotong lingkaran pada 2 titik. Tadi ketentuannya kalau D lebih dari 0 maka memotong di 2 titik. Selanjutnya untuk menentukan titik potong antara garis dan lingkaran, maka kita memfaktorkan persamaan kuadrat sekutu sebagai berikut. X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari 2 angka dikalikan min 6 ditambah min 5. Itu adalah min 6 tambah 1. Jadi X plus 1 kali X min 6 sama dengan 0. Maka X plus 1 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 1 atau X sama dengan 6. Selanjutnya substitusi nilai X sama dengan min 1 dan X sama dengan 6 ke persamaan garis Y sama dengan min X plus 2. Untuk X sama dengan min 1 maka Y sama dengan min X plus 2 sama dengan min 1 plus 2. Min kali min plus ya. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian untuk X sama dengan 6 maka Y sama dengan min X plus 2 sama dengan min 6 ditambah 2. Min 6 tambah 2 adalah min 4. Sehingga diperoleh titik potong antara garis dan lingkaran pada titik min 3,1 dan titik 6, min 4. Ya, tadi titik potongnya adalah titik min 3,1 dan 6, min 4 ya, sudah ditemukan tadi. Kemudian lanjut di contoh yang kelima. Tentukan nilai M agar garis Y sama dengan MX plus 3 menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Kita selesaikan bersama. Substitusi Y sama dengan MX plus 3 ke persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 diperoleh. Y-nya kita ganti jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. X kuadrat plus MX plus 3 dikuadratkan sama dengan 9. Jadi X kuadrat sama dengan M kuadrat X kuadrat plus 6MX plus 9 sama dengan 9. Jadi 1 kita sederhanakan bentuknya jadi 1 plus M kuadrat X kuadrat ditambah 6MX ditambah tadi 9 pindah ruas ke kiri jadi min ya. Jadi 9 kurangi 9 sama dengan 0. Jadi persamaannya tinggal 1 plus M kuadrat X kuadrat ditambah 6MX sama dengan 0. Maka diperoleh nilai A-nya adalah 1 plus M kuadrat, nilai B-nya adalah 6M, dan nilai C-nya adalah 0.
Dari persamaan kuadrat sekutu tersebut di atas diperoleh nilai diskriminannya. D-nya tadi rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, jadi B-nya tadi 6M kuadrat min 4 kali 1 plus M kuadrat dikali 0. Sama dengan 36M kuadrat dikurangi 0 sama dengan 36M kuadrat. Diketahui garis YMX plus 3 menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Berarti nilai karena menyinggung, jadi nilai diskriminannya adalah D sama dengan 0. Karena menyinggung. Soalnya tadi menyinggung ya. Jadi, karena D-nya 0, maka 36M kuadrat sama dengan 0. Jadi, M-nya adalah 0. Nah, jadi garis Y sama dengan MX plus 3 akan menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 jika nilai M-nya sama dengan 0 atau persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3. Demikian pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.